Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna syaitana, akan tetapi syaitan ya'ti, dia datang, wa yuzayyinu lil insan, dia membuat indah atau menghiasi bagi manusia tariqal batil, jalan kebatilan. Jalan batil itu dipandang indah, dipandang dengan kebaikan oleh manusia. Walau anna Adam, seandainya Nabi Adam kana qad hakama, Nabi Adam menghukumkan akalnya atau memfungsikan atau betul-betul menggerakkan akalnya gitu kan, la arifa, pasti dia mengetahui, betul-betul mengetahui kizba waswasatish iblis, kebohongan waswas iblis, kebohongan atau kedustaan, godaan iblis. Fa iblis kama yadda'i, sebagaimana dia mengklaim karena yadullu Adam ala syajaratil khuldi, dia menunjukkan Nabi Adam pohon al-khuldi, pohon kekal. Kalau anna hadhihi syajarata, kalau seandainya pohon ini kana tu'til khulda fi'lan betul-betul bisa memberikan al-khulda, memberikan kekekalan, lama talaba iblis, niscaya tidaklah iblis menuntut minallah, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, an yubqi ala hayatihi ila yaumil qiyamah, supaya Allah mengekalkan kehidupannya sampai hari kiamat. Bal la akala minas syajarah, akan tetapi dia betul-betul akan makan dari pohon itu. Wa nala al-khulda, dan dia akan memperoleh kekekalan. Tapi ternyata iblis minta kepada Allah supaya dipanjangkan usianya. Maka Allah mengabulkan, innaka minal munzarin, engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Walakinna iblis akan tapi iblis dakhala, dia masuk min nahiyatil ghaflah fi nafsil basyariyah, dari sisi kelalaian, ghaflah daripada diri manusia, liyuqi'a Adam fil ma'siyah, untuk menjatuhkan Adam pada kemaksiatan. Wa huwa yadkhulu ila abna'i Adam, dan juga iblis ini akan masuk kepada anak-anak Adam min nahiyatil ghaflah aidan, dari sisi al-ghaflah juga, dari sisi kelalaian. Walau anna abna'a Adam hakamu uqulahum, kalau seandainya anak-anak cucu Adam memfungsikan akal mereka, wahum ya'rifuna, sedang mereka mengetahui, anna hunaka adawatan, bahwa di sana ada permusuhan yang sebelumnya, musbaqah, antara Adam dan iblis. Wa anna iblisa, dan bahwa iblis talaba minallah, telah meminta daripada Allah subhanahu wa ta'ala, an yubqiyahu, supaya mengekalkan mengekalkan iblis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yantaqima, supaya dia bisa menuntut balas min Adam wa auladihi, menuntut balas kepada Adam dan anak cucunya, bi'ghwaihim, dengan menggoda mereka ala al-ma'siyah, untuk bermaksiat. Lau tanabbahna, kalau kita mengambil intibah, yaitu tanbih, mengambil warning, mengambil perhatian gitu kan, betul-betul kita fungsikan akal kita
ila zalik, kepada yang demikian itu la akhadna hazarana, pasti kita akan betul-betul selalu waspada. Kita akan ambil kewaspadaan, artinya kita akan selalu dan tetap berwaspada. Karena kita ada musuh. Kalau kita yakin ada musuh, pasti kita akan membuat persiapan untuk menghadapi melawannya. Wa indama tankashif waswasatu syaitan, ketika jelas atau terbuka waswas syaitan, waswas godaan-godaan, bisikan rayuan syaitan, fa innahu yahrubu, pasti dia lari. Fa innahu, maka sungguhnya dia akan lari. Jadi kalau terbuka, kalau anak Adam memahami tentang kerja iblis, kerja syaitan yang tak henti menggoda, dan tangkashif, nampak di situ ada waswas, ada serangan-serangan iblis, godaan-godaannya, dan anak Adam memang paham, nyambung, maka syaitan tak akan mau atau tidak akan bisa mendekat. Pasti dia akan lari karena dia takut diserang duluan oleh anak Adam. Tapi masalah anak Adam lalai, tak tahu dia siapa musuhnya, tak tahu dia kapan musuhnya menyerang, dan tak tahu dia apa itu cara iblis menyerang. Iblis dakhala ila nahiyatil riwayah, iblis juga masuk dari sisi al-riwayah, bi an aqsama bi izzatillah, yaitu dia bersumpah dengan kemuliaan Allah. Wa anna Allah aziz, Allah itu aziz. Aziz artinya maha perkasa. La yahtaj li khalqihi, Allah tak perlu kepada makhluknya. Wa la yadhurruhu subhanahu wa ta'ala min kufrin, jadi tidak memudaratkan Allah daripada kufur atau man kafara. Siapa yang kufur tidak memudaratkan Allah. Orang yang ingkar tidak memudaratkan Allah, tidak mengurangi kehebatan Allah. Wala yuzid syai'an fi mulkihi man aman, demikian juga tidak akan menambahkan sesuatu apapun. Yazid bertambah, ini kalau yuzid menambahkan, fi mulkihi pada kekuasaan Allah, kerajaannya, itu orang yang beriman. Orang beriman ataupun tak beriman tidak menambah, yaitu sedikit pun pada kerajaan Allah. Istaghalla izzatullah, jadi iblis memanfaatkan kemuliaan Allah itu, izzatullah, istighnaihi an khalqihi, supaya dia istighna, tidak istighna, tidak perlu kepada makhluknya. Ada istighna, paman ada orang istighna, dia merasa cukup, artinya Allah cukup atau tidak perlu kepada makhluknya. Faqala kama yarwi lana al-Qur'an al-Karim, jadi si iblis berkata sebagaimana Al-Qur'an meriwayatkan. Qala, kata iblis, fa bi izzatika, dengan izzah, dengan keperkasaanmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku betul-betul akan menyesatkan mereka semuanya. Artinya kalaupun mereka sesat, tidak akan berkurang izzahmu, tak berkurang kebesaranmu. Jadi apa yang repot, bukan pun berkurang kebesaran Allah walaupun manusia tak beriman, Jadi itulah pintarnya setan berbahasa. Ya Allah, dengan engkau mempunyai izzah, kebesaran, keagungan, kalaupun aku menyesatkan mereka kan tak masalah, bukan pun berkurang kebesaran. Begitulah kalau bahasa kita, Walakinnal haq, tapi Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala akhbarana, memberitahu kita, annahu, bahwa Allah qarada iblis, mengusir iblis daripada rahmatnya, dan Allah namakan dia rajiman, terkutuk, hatta
na'rifa, sehingga supaya kita tahu, kita semua tahu jami'an annahu lan yadkhula fi rahmatillah abadan, bahwasanya iblis tak akan masuk ke dalam rahmat Allah selama-lamanya. Iblis dakhala ila riwayah Bani Adam, iblis datang masuk menggoda, memperdaya anak Adam biizzatillah, dengan bermodal izzatullah, yaitu keperkasaan Allah. Artinya Allah tidak membutuhkan, tak perlu kepada makhluknya, an khalqi. Kalau anna Allah arada khalqahu jami'an mahdiin, kalau Allah ingin makhluknya semuanya mendapat petunjuk, mastata'a iblis tak akan mampu an yataqaddam, untuk maju nahyah wahidin minhum, satu sisi pun, taqaddam nahiyata wahidin minhum, satu sisi, satu nahiyah, sisi, wahidin, seorang pun dari mereka. Aqra qaulahu ta'ala, in nasha' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayah, kalau kami mau, kami turunkan daripada langit atas mereka, 'alaihim ayah, satu ayat, satu tanda, fazallat a'naquhum laha khadi'in, maka terus meneruslah a'naq, yaitu a'naq ini leher mereka, khadi'in yaitu tunduk, artinya tetap mereka patuh kepada Allah, tidak akan mereka bisa durhaka atau sesat, atau menyimpang, sebab mereka takut Allah turunkan ayat atau tanda yang menunjukkan Allah itu hebat, perkasa, Jadi kalau ada orang melihat orang yang hebat, dia akan kecut, kan? Maka Allah katakan di sini, kalau kami turunkan ayat kami, tanda kami, siapa yang bandel langsung dipatok ular misalnya, kan? Dah menunggu ular raksasa di situ. Mana orang berani berbuat menyimpang, kan? Jadi tapi tidak demikian, jadi kalau Allah mau bisa saja, tapi Allah tidak mau manusia datang dengan keterpaksaan. Allah ingin kita tunduk dengan kecintaan, dengan kelapangan hati, dengan keikhlasan dan ketulusan. Makanya beda, jadi beda ketaatan malaikat dengan ketaatan manusia. Ketaatan manusia bisa lebih tinggi nilainya sebab mereka datang kepada Allah dengan taat yang penuh dengan keikhlasan, kan? Malaikat memang tak ada peluang untuk jahat, kan? Allahu a'lam bissawab.